Bapak Dekan Fakultas Sospol, Dr. Andes Kiai Haji Sobirin MHI. Dari unsur jurnalnya yang Sospol, Ibnu Mukari dengan Mas Hidayat ya. Kemudian ada Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Tri Susilowati, Wadek 1, Wadek 3 ya. Mas Andri juga hadir. Kemudian Ketua LP2M, Mas Mahrus, Insinyur Mahrus MT. MT atau apa? Ada tambahnya lagi. Ya. Iya. Mudah-mudahan segera lanjut kuliah. Kemudian para pengelola jurnal yang hadir semuanya, ada ini staf saya ini. Staf saya yang satu pulang kampung ke Lombok, ngantarkan istri. Ya, kalau staf saya yang kedua ngantarkan ibunya. Ya, kalau ditanya nggak terlihat kampus karena repot dengan ibunya. Ini sedang nunggu proses ujian akhir doktoral di Malaysia. Kemudian pengelola jurnal dari PAI ada Mas Syafe ini. Jangan dipanggil Pak Syafe, Mas Syafe. Ya. Kalau pakai kopiah Kiai sungguhan, tapi kalau nggak pakai kopiah bintang film itu. Kemudian samping Mas Udin siapa itu? Mas Fathur Robi. Ini sudah semuanya hadir Mas Mahrus untuk pengelola jurnalnya. Sudah ya? Ya. Nah, ini Mas Agus Rehani, Warek 4 ini Direktur Rumah Jurnal ini. Jadi Warek 4 juga Direktur Jurnal. Tapi masih terlihat agak sepi ini. Makanya kita undang tamu hebat dari Aceh, Dr. Mursyid Jawas. Beliau ini misanannya Prof. Irfan, karena wajahnya mirip. Bedanya kalau Prof. Irfan itu ahli terorisme, kalau Mas Mursyid ini ahli apa ini? Ya itu ahli tukang servis jurnal. Karena beliau pengelola jurnal Samara di Aceh. Kemudian Dr. Ade, Pak, saya panggil beliau Ade tapi namanya Limas Dodi. Ini juga sering berkeliaran ke luar negeri karena jadi reviewer jurnal dan sebagainya itu. Dua tamu hebat ini kita hadirkan ke Undar untuk dimaknai sebagai ikhtiar yang sungguh-sungguh dari kampus kita untuk menghidupkan kembali tradisi literasi di kalangan dosen. Tentu di luar kepentingan yang spesifik, misalnya pengurusan Japung. Jadi setelah kita diakreditasi untuk beberapa prodi turun dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi karena ada yang bilang ini setelah rektornya asesor, akreditasinya malah turun itu. Iya, mestinya kalau rektornya asesor, akreditasinya tambah naik. Nah itu. Kalau yang kedua itu logika berkah. Nah, kalau yang pertama itu logika manajemen. Artinya Undar kalau dilihat dari perspektif berkah ya normalnya mesti tambah berkembang baik. Tapi kalau dilihat dari perspektif manajemen maka Undar masih terus-menerus mesti berbenah. Inilah arti penting kegiatan hari ini. Reviewer banyak di Jawa, tapi mengapa yang diundang orang Aceh? Bahkan beliau ini penjajah, karena beliau orang Sulbar, Sulawesi Barat, yang menjajah Aceh. Jadi itu sangat luar biasa. Kalau saya orang Brebes jajahan Jombang, dari Jawa ke Jawa itu, nggak perlu naik pesawat itu. Lagi Mas Udin itu, orang hutan di Lamongan sana, geser ke Jombang. Jadi dengan banjir itu biasa saja, nggak sumpek. Kampusnya banjir itu tambah tersenyum, karena biasa hidup di hutan, geser ke setengah kota. Gitu. Nah, kembali bahwa saya akrab, karena saya ngurus tadi, guru besar itu jadi akrab dengan
para pengelola jurnal. Tentu Mas Ade lebih akrab karena faktor kedekatan rumah. Beliau tinggalnya di Bantar, di Brangkal. Orang Bojonegoro menikahi orang Brangkal. Dinasnya di IAIN Kediri. Bahkan untuk semester depan kita minta untuk mengajar di Pasca Sarjana. Tidak saja untuk mengajar, tapi untuk mendampingi teman-teman pengelola jurnal biar bisa diakselerasi. Ya. Nah, dan tadi diskusi dengan Mas Mahrus, saya kira beliau sangat paham dengan itu, tinggal nanti dipetakan. Oleh karenanya FGD ini dibuat rileks saja antara dua narasumber hebat ini dengan antum semuanya sebagai pengelola jurnal untuk melihat mana yang bisa dilakukan percepatan-percepatan, mana yang dilikuidasi terlebih dahulu untuk dikembangkan, dibangkitkan kembali. Karena obrolan kita ada beberapa mekanisme bagaimana jurnal yang kadung ada ini bisa dikembangkan. Istilahnya Mas Ade ini sangat radikal. Kita rusak dulu jurnalnya, baru diservis. Karena yang kadung rusak, nyervisnya lebih mudah. Tapi kalau yang kadung ada, tapi tidak mewujud, tidak eksis, justru paling tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena perlu diagnosis. Nah, diagnosisnya kalau tepat karuan, resepnya bisa tepat. Nah, kalau salah, jadi ini yang tadi kita pertimbangkan. Jadi prinsipnya nanti masing-masing pengelola jurnal mesti menjelaskan kondisi objektif jurnal yang dikelolanya untuk kemudian didiskusikan, dirunut persoalannya, dan kemudian ditetapkan diagnosisnya, apa yang mesti dilakukan, adakah pakai mekanisme servis bertahap dengan akselerasi tertentu, dan atau misalnya jurnal-jurnal dimaksud dilikuidasi terlebih dahulu, kemudian berproses dari awal lagi. Jurnal menjadi kebutuhan yang sangat luar biasa dalam konteks pengelolaan kampus. Karena jantungnya kampus akreditasi, dan akreditasi yang sekarang itu menuntut jurnal-jurnal mesti efektif, melibatkan semua sivitas akademika, utamanya para dosen. Saya membayangkan kalau 12 jurnal yang masih aktif dari 19 misalnya, sampai pada waktunya setelah dilakukan banyak hal, bisa mencapai posisi katakan Sinta 2. Dan dosen kitab kita tidak banyak, hanya 140-an. Maka kalau semuanya terbit dalam 1 tahun minimal 2 kali misalnya, dan yang bisa diterbitkan di internal jurnal kita 2 orang masing-masing, 2 kali terbit berarti 4 orang, maka hanya dalam rentang 2-3 tahun ke depan dosen-dosen kita sudah tercover kepentingannya. Nah, ini kepentingan-kepentingan yang sangat spesifik terkait dengan kegiatan hari ini. Oleh karenanya saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu para pengelola jurnal untuk sungguh-sungguh inten mengikuti kegiatan ini, dan tadi bubar menghasilkan pekerjaan rumah yang sangat strategis, bagaimana jurnal-jurnal yang dikelola ini bisa bangkit, tumbuh, berkembang, dan mencapai target yang kita inginkan. Jadi ini muncul gagasan diadakannya kegiatan semacam ini salah satunya karena evaluasi atas pengurusan Japung yang memang setiap kali ketemu dengan aspek B penelitian selalu saja terkendala aspek penelitian ini. Tapi itu hanya jangka pendek. Jangka menengahnya Undar segera punya jurnal-jurnal yang terakreditasi baik, dan mudah-mudahan dalam rentang yang tidak lama bisa mencapai tahap Scopus. Dr. Mas Mursid, Dr. Ade ini biasa nyulap jurnal dari Sinta 2 geser ke Sinta 1, jadi Scopus atau WOS yang bereputasi dari semula tidak menjadi iya sehingga bisa menjadi Scopus. Unibdu menjadi populer di dunia maya salah satunya karena memiliki jurnal terindeks Scopus, dan mujahidnya Mas Ade ini. Kalau Yai Birin kan suka pakai istilah mujahid. Nah, jadi ada mujahid jurnal. Di samping beberapa yang lain.
Ahlan, Prof. Tajurijal. Ini temannya Mas Ade ini. Mas Tajuli datang terlambat karena kapan hari baru minum kopi lanang itu nampaknya. Pulang dari Malang mampir kopi lanang, pulang dari Jember kopi lanang. Terlambat datangnya ini. Jadi ini secara umum yang kita perlukan untuk kegiatan hari ini, tidak terkecuali pasca. Di pasca yang lain, submit jurnal untuk boleh memulai proses tesis itu sudah diberlakukan, bahkan 2-3 tahun yang lalu. Maka di Undar paskanya juga harus melakukan hal yang sama. Saya kira ini sebagai Muqaddimatan Nasrah, sekali lagi saya minta keseriusan masing-masing kita di dalam rangka mengikuti proses FGD ini, karena targetnya tidak sederhana, bahwa masing-masing jurnal yang dikelola itu jelas diagnosisnya, jelas terapinya, dan jelas langkah-langkah ke depan yang mesti dilakukannya, sehingga segera ada proses-proses percepatan. Insya Allah Pak Zinul belum datang. Tadi komitmennya jelas, dari tadi malam diskusi dari Jember itu. Jurnal berkembang baik, kita akan siapkan segala sesuatunya. Nah itu saya kira ini sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya pamit ke Surabaya, ngajar dulu jam 12.40, nanti kembali jam, normalnya jadwalnya sampai jam 4, tapi jam 2 saya akan pulang ke sini, mudah-mudahan antum masih di sini. Gimana? Biasanya bubar. Rektornya pakai standar UIN, nah, yang dipimpin pakai standar Undar. Nah, jadi ya dua-duanya harus dikombinasikan antara manajemen dengan berkah itu. Jadi ya manajemen ya berkah. Jadi Mas Mursid, Mas Ade, antum bebas berekspresi di sini. Ya, tapi jangan cari tambahan istri di sini. Ya, untuk tadilah ya dibuat rileks saja. Nanti insya Allah pada Isya kita ke makam Gus Dur. Ada yang mau ikut monggo. Ya. Kemudian besok pagi insya Allah beliau kembali ke Juanda, tapi tidak langsung ke Aceh, tapi ke mana? Ke Polman. Ya, ke Polman, mau ziarah kubur sebelum puasa ini. Ini orang-orang Undar suka ziarah kubur enggak ini? Ziarahnya kalau dikoordinir saja itu. Ya sekali lagi ini saya ucapkan selamat untuk kita semuanya, dan nurahibukum, dua tamu hebat ini sekali lagi dibuat lebih rileks, leluasa, longgar untuk sampaikan apa saja, dengan harapan tadi bisa memetakan masalah-masalah dan kemudian sampai pada diagnosis, kemudian usulan terapisnya, obatnya, resepnya, lengkap. Ini paket lengkap ini. Jadi monggo diatur Mas Mahrus untuk jadi moderator, nanti kolaborasi kedua tamu hebat kita ini. Saya kira ini syukron wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu. Acara yang terakhir, doa penutup, akan dipimpin oleh yang terhormat Profesor Dr. Haji Tajurijal MPD. Kepada beliau disemogakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا كافيا مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات جميع الخيرات في الحياة وأبد الأمد. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقرأ عيدا لأولنا وآخرنا ويتمك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, acara pembukaan pada pagi hari ini telah selesai. Kami mewakili panitia mengucapkan jazakumullah hasanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator kegiatan. Alhamdulillah, syukurilah pada Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berkumpul bermuajahah di majelis taklim yang penuh barokah ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa dan nanti kita sanjungkan ke Nabiullah Agung Nabi besar Muhammad SAW. Kita semua bisa hidup di alam yang penuh dengan akhlakul karimah. Baik Bapak kami hormati, yang kami hormati, kebetulan pada hari ini di samping kami yaitu Dr. Dimas Dr. MH
pada kesempatan di pagi hari ini para narasumber yang sudah pagi ini hadir, mohon maaf, ini semua adalah pengelola jurnal Bapak, baik di tingkat universitas dan juga pengelola jurnal di tingkat fakultas. Kebetulan kami di tingkat fakultas ada jurnal-jurnal sesuai dengan base keilmuan, ada jurnal yang di tingkat pusat, itu juga menampung risetnya mahasiswa, menampung penelitian-penelitian dosen. Nah gitu. Jadi ini kata orang-orang ini orang-orang hebat gitu, karena bisa menentukan arah kebijakan riset perguruan tinggi. Nah itu. Jadi ini kita mungkin akan share keilmuan, dan kami mohon nanti ada transformasi knowledge. Bagaimana sih pengelolaan jurnal yang baik? Ngapunten. Karena dari informasi hari ini di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, alhamdulillah Universitas Darul Ulum masuk di klaster pertama. Kita sudah naik grade hari ya, naik Pak. Oh, dari binaan sudah masuk ke klaster pertama. Artinya tantangan ke depan lebih berat. Tantangan ke depan lebih kompetitif, dan kami mohon nanti ada setidaknya bagaimana sih pengelolaan jurnal yang baik, karena kita lihat jurnal dulu kita kenal ada yang namanya Scopus, kita rame-rame menghujat Scopus, ada yang Q1, Q2 sampai Q4, alasannya biayanya terlalu mahal. Banyak investasi negara yang akhirnya keluar uang itu. Pemerintah mengeluarkan, artinya pada standar baru, baik mengurusi kepangkatan dan sebagainya, kita keluarkan standar pemerintah dengan Sinta. Sinta 1, 2, 3, 4, sampai 6. Itu pun jadi polemik di masyarakat. Karena yang dulunya kita beramai-ramai menghujat jurnal berbasis Scopus maupun itu Web of Science itu berbayar mahal, sekarang ya oke. Ternyata perubahan pola pikir terjadi juga di Indonesia. Sekarang jurnal-jurnal Sinta pun ber-IPC mahal juga. Akhirnya bahwa ini pun jadi kendala daripada dosen-dosen dalam kenaikan jabatan-jabatan akademik. Artinya bahwa di situ ada roti yang sangat empuk gitu. Tapi kami berharap kita tidak membahas itu. Tapi kami berharap ada transfer knowledge terkait dengan bagaimana sih jurnal yang baik, bagaimana sih pengelolaan jurnal yang terintegrasi, atau minimal di situ pengelola-pengelola jurnal itu mempunyai akhlak dan budi pekerja yang baik. Bisa menilai dengan pure itu memang berkualitas, bukan sekedar hanya mohon maaf melihat IPC yang ada di situ. Itu Bapak, mungkin itu dari pengantar kami, biar dikasihkan pencerahan kami bagaimana tahapan-tahapan jurnal yang berkualitas dari reviewer, dari nanti ditentukan bahwa itu harus publish. Karena hari ini kan ngumbuk Bapak, setelah bahwa kepangkatan mensyaratkan jurnal Sinta, akhirnya sekarang jurnal yang harusnya Desember terbit sekarang terstagnan. Menunggu sampai sekarang Januari saja belum terbit. Jangan-jangan terkait dengan IPC juga gitu. Itu dari kami Bapak, kami waktu sepenuhnya, monggo apa nanti pakai diskusi panel atau gimana, kami berharap kita nyaman saja Pak. Mohon maaf ini peserta jangan tertekan, dan kami mohon tolong ini bukan ujian akhir semester, jadi tolong yang di depan diisi. Karena tempat ini tidak mempengaruhi kualitas penilaian. Nggih Bapak nggih. Nggih, itu dari kami. Monggo waktu sepenuhnya kami haturkan kepada beliau berdua. Monggo. Yang lebih canggih belakangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim,
Allahumma sholli ala Muhammad wa salim. Amma ba'd. Saya harus seperti orang sambutan dengan detail gitu, yang saya hormati siapa sampai akhir atau tidak? Enggak, maksud saya tuh biar Anda enggak tegang gitu loh ya. Terus sebelum saya lanjut, maka kemudian ini saya sama Mas Mursyid, di dalam dunia perjournalan tuh semuanya kelihatan muda. Padahal saya dan Pak Mursyid ini secara etika itu tua. Tapi secara estetika, karena kita di jurnal, panggilannya rata-rata Mas begitu. Jadi bukan Pak begitu. Jadi ya kita pura-pura muda gitu aja lah ya. Yang ingin saya tanyakan begini, kita itu akan enjoy, jadi forum group discuss, tapi kemudian ini nanti pertanyaan saya sebelum saya akan melanjutkan secara detail, ini kita akan serius atau yang ada sedikit trick and intrigue? Halo Bapak Ibu. Nah, maka kemudian begini, secara elektronikal saya tidak berani kalau akan bicara masalah trick and intrigue. Karena di depan saya ada kamera. Ada kamera kan? Nah, artinya saya juga merupakan salah satu dari asesor jurnal. Nanti itu enggak baik untuk kehidupan saya dan masa depan saya. Otomatis begitu. Artinya kalau kemudian kita yang seriously, maka menutup kemungkinan ya enggak apa-apa. Tapi kayaknya enggak ngefek sama keilmuan Anda sekalian. Kalau melihat posisi daripada jurnal yang ada di Universitas Darul Ulum ini. Enaknya bagaimana? Atau trik dan intriknya nanti di off-kan dulu kameranya atau bagaimana? Saya tanya dulu. Internal yo sama saja, itu kan ke-save kok. Itu kan ke-save, sama saja. Loh sekarang itu iya wong, sekarang itu cari konten itu memang harus cara kayak gini loh ya. Ya, saya serahkan sepenuhnya kepada Anda ini ya.